lagi dengan aku Dimas Nur Hidayat dengan NIM 002 di Mari Belajar Sambil Bermain. Gak bermain sih, lebih ke ceria aja. Nah, kali ini kita akan ngolah data gelombang untuk mata kuliah untuk praktikum oceanografi. Nah, jadi di sini kita udah punya data gelombangnya. Tinggal ini nih di bagian nomor masih acak. Kalau ngelihat yang acak-acak tuh kayak kurang rapi gitu kan. Jadi kita rapikan. Cara rapikannya gimana? Cara ngerapikannya kita blok nih. Kita blok, lalu kita pilih ini sort small tool address. Lalu kita pilih continue. Kita sort. Nah, dapet deh. Rapi kan? Gitu. Nah, udah dapet nih kerapiannya. Nah, saranku sih untuk di bagian ini nih kita agak perlebar karena nanti huruf D itu nggak suka sempit-sempitnya. Nah, jadi kita lebarkannya. Nah, untuk ini yang di bagian E kita pindah dulu ya angkanya. Angkanya tuh kita pindah dulu. Nah, aku punya sulap nih. Dari sini bisa pindah ke sebelah. Keren kan? Caranya itu CTRL X. Nah, udah deh nih puter-puteran gitu. Kita pindah ke F. Lalu nggak pindah. Kita pijit Enter. Wah, pindah kan? Nah, gitu. Nah, di bagian D ini kan atasnya kan masih kosong. Kita isi dengan tinggi gelombang. Nah, sini juga sama, periode gelombang. Nah, kalau di sini ini tuh G-nya harusnya ada isi. Apa sih isinya? NIM saya. Yaitu kan tadi 002 kan ujungnya. Jadi kita isi 0,02. Harus pakai koma ya, teman-teman. Kalau nggak pakai koma mah nggak bisa. Terus kan cuma satu nih. Kalau cuma satu doang, nanti dibilangnya pilih kasih. Kita bagi sama rata. Nah, enter deh. Dapat semuanya kan sama nih, 0,02. Maaf ya teman-teman, lagi batuk. Nah, terus untuk tinggi gelombang ini tuh harus kita isi. Cara pengisiannya itu ada rumusnya. Tinggal sama dengan sum buka kurung. Nah, B2 ini pincet ya teman-teman. B2 dikurang C2. Lalu kita tutup kurung. Nggak boleh sampai keluar ya teman-teman. Enter. Wah, dapat nih 15. Nah, tapi kalau gini terus capek dong kita jumlahin ke bawah. Kita blok aja ke bawah. Jangan sampai keterusan ya teman-teman. Nah. Saya keterusan. Oke, nah bagian sini tuh kita space aja. Nah, udah dapet nih gini. Di periode gelombang juga sama, cuman ada yang berbeda nih, yaitu ini tuh nggak usah pakai sum, tinggal ini, tapi ini ditambah ya teman-teman, ditambah G2. Apa sih hasilnya? Tada! Hasilnya tuh 3,66. Sama halnya sama yang kayak tinggi gelombang. Ini tuh kita blok sampai ke bawah. Nah, kita blok sampai ke bawah, dapat deh hasilnya. Gitu tuh hasilnya, tuh banyak kan. Nah, udah dapat hasilnya ini semua. Tinggal di bagian bawah sini kita ambil di bagian C-nya ya teman-teman. Diambil bagian C-nya itu kita tulis jumlah. Nah, habis jumlah itu ada H dan T apa ya? Minimal. Nah, terus kita isi lagi nih H dan T apa? Jangan maksimal dulu ya, tapi signifikan. Nah, ini baru H dan T maksimal. Ada lagi nih, satu lagi. Apa itu? Korelasi. Nah, udah dapat nih.
Kan kalau dibiarin kosong aja kan nggak pantas, nggak cocok gitu. Kita isi dong. Cara penyisian gimana? Tuh ada rumusnya teman-teman. Sama kayak tadi, sama dengan sum buka kurung. Nah di bagian sini tuh kita blok sampai ke bawah. Oke. Nah tinggal kita tutup kurung. Tada, dapat hasilnya. Dapat dong. Nah H dan T minimal juga kita isi, yaitu kita pakai rumus beda ya teman-teman. Mungkin average, terus kita buka kurung karena kembali lagi, maaf ya tadi tuh kepotong gitu karena ya maaf banget, memori penyimpanan HP saya tuh penuh, maaf banget ya teman-teman. Oke, kita lanjut nih. Tadi kan minimal. Nah syarat minimal itu kita jangan banyak-banyak, kita ambil sampai 21 aja. Nah 21 kita kurung deh, enter, dapat nih jawabannya, dapat hasilnya, dapat. Terus kita cari juga yang signifikan. Kita cari sama juga tadi rumusnya, average buka kurung. Nah kalau tadi minimal sampai 21, kalau signifikan itu sampai 67 aja ya teman-teman. Nah enter, dapat nih jawabannya, dapat nih. Nah kalau maksimal tuh sama juga rumusnya, itu tuh kita pakai. Tapi ini ada tapinya. Tapi yang membedakan itu apa? Ya benar. Kalau yang membedakan maksimal itu kita blok semuanya. Namanya juga maksimal ya kan teman-teman. Nah dapat nih. Nah kalau korelasi gimana? Korelasi itu caranya bukan average ya teman-teman, tapi korel. Nah ini agak beda. Saya agak takut teman-teman karena kayak takut kepotong gitu videonya nanti karena gara-gara kepenuhan. Dan nah sampai ini udah sampai akhir gini nih. Nah kita titik koma, udah titik koma, kita ambil yang periode gelombang karena kasihan dari tadi nggak dipakai mulu. Aduh kepotong. Kita ambil, kita blok sampai bawah, up. Nah kita blok sampai sini, bisa enter nih, kita enter. Apa sih hasilnya? Dapat hasilnya teman-teman, dapat hasilnya. Nah sekarang kita cari nih yang di bagian periode gelombang, sama kayak tadi ya teman-teman. Sama kayak ini bagian tinggi gelombang. Kalau jumlah itu kan kita blok semua. Kenapa sih bloknya itu nggak langsung diketik aja ya teman-teman? Soalnya lebih, kalau menurut saya tuh lebih enak gini teman-teman, kalau menurut saya ya. Tapi kalau menurut teman-teman itu lebih enak diketik, nggak apa-apa, diketik aja. Nah lagi komat ya teman-teman, komat udah masuk waktu isya. Saya selesaikan dulu ya teman-teman. Nah kita sampai sini aja. Ada yang salah nih, ada yang salah. Tadi kan syarat minimal kan harus apa? Harus dari sini sampai ke 21 aja ya teman-teman. 21 aja. Jangan banyak-banyak. Nah, dapat nih. Nah, kalau untuk yang signifikan juga sama ya teman-teman, kayak tadi. Jangan banyak-banyak sampai ke 67 aja teman-teman. Nah, ini udah 67. Kita enter. Dapat lagi jawabannya teman-teman. Sama juga yang di maksimal. Namanya juga maksimal harus sempurna. Ya malah nyanyi. Nah, nih. Dapat deh hasilnya, dapat. Nah, kalau udah gini gimana? Kita cari kotak kosong. Nah, salah di sini ya teman-teman. Kita cari kotak kosong.
Lalu kita pilih insert dan kita pilih ini nih di bagian ini. Insert scatter. Kita pilih yang paling atas. Nah, karena ini nutupi, kita pindahin. Aduh. Nah, kita pindahin. Kita klik kanan. Kita pergi ke slide data. Lalu kita pilih ke add. Nah, ini apa sih namanya? Ini tuh di bagian series name kita isi regulasi gelombang antara regulasi sama regulasi sih teman-teman. Nah, kalau yang untuk X ini kita isi periode gelombang ya teman-teman. Tadi tuh pas saya nyoba tuh saya tuh salah, saya isi ke ini tinggi gelombang. Alhasil ya tahulah teman-teman, jikalau tidak mengikuti sesuai prosedur pasti bakal salah. Nah, ini baru benar. X itu periode, Y itu tinggi. Nah, ini tinggal kita otik ya. Nah, jadi deh. Nah, udah gini kita pilih ini nih. Ini tuh bagian axis itu tuh tanda ya teman, A X E S itu di checklist. Terus bagian axis titles itu di checklist, chart title itu di checklist, terus legend itu di checklist, gridline itu di checklist, sama ini gridlines itu jangan kita hapus checklistnya ya teman-teman. Nah, udah jadi gini nih. Terus habis itu gimana lagi? Nah, ini tuh di bagian ini kita ganti ya teman-teman namanya. Yang tadi axis title kita ganti namanya itu tinggi gelombang, tinggi sekali. Nah, di bagian ini bawah ini kita ganti juga ya teman-teman. Kita ganti dengan apa? Ayo. Ya, benar sekali. Periode gelombang. Nah, kurang besar ya teman-teman. Saya besar ini. Nah, apakah teman-teman udah nampak? Nah, udah gini, terus gimana lagi? Udah gitu, yang bagian tertentu ini kan ada anak panahnya. Kita pijit, terus more option. Nah, kita paling bawah ini display display execution on chart itu di checklist. Terus di bawahnya juga di checklist ya teman-teman. Nah, udah jadi nih. Kita ini kan aja. Nah, karena ini ada huruf angka-angka kecil, kita pindahkan di bawah linear regulasi gelombang. Nah, udah jadi teman-teman. Segitu doang ya untuk video olah data gelombang dari saya, Dimas Nur Hidayat, mengucapkan terima kasih. Dah, sampai jumpa di video olah data berikutnya.